Selamat siang, kembali lagi bersama saya Dr. Beni Bulur SH Makes. Jadi saat ini saya akan kembali mau menjelaskan ya tentang tindak lanjut dari sosialisasi SOL. Seperti kita tahu di OJK itu disampaikan ya batas waktu itu di awal-awal Juni ya. Takutnya sampai dengan tanggal 3 Juni itu kita mengharapkan adanya perpanjangan. Ya, jadi seperti kita tahu, saya ulas sedikit. Jadi sebetulnya Kresna atau AJK awal mulanya itu diduga kuat. Kenapa bisa sampai gagal bayar? Diduga kuat akibat adanya sosialisasi yang mana adanya AJK diduga mendapatkan sanksi yang tidak berdasarkan hukum sama sekali ya. Awalnya seperti itu. Karena apa? Karena sanksi ini diduga kuat juga, kemudian menjadi masuk dalam berita, menjadi viral, kemudian diduga kuat AJK mengalami ras ya. Bank atau apapun juga kalau diras tentu akan mengalami goncangan dan bisa menyebabkan jadi salah satu penyebab adanya dugaan gagal bayar ini ya. Jadi AJK pada saat itu sebetulnya sudah menjalankan bisnis, ada yang disebut dengan PIK, ada yang disebut dengan Kalita. PIK investasi dengan jaminan ya, dalam artian dia bunga fix ya, dan ada jaminannya ya, tetap harus bisa dibayar, ada cadangan dana dari perusahaan. Tapi kalau Kalita harusnya fluktuatif tergantung daripada nilai saham ya. Nah, ini yang membedakan sebetulnya. Nah, kemudian kata diduga kuat, katanya AJK ini ada melakukan penjualan produk-produk ini yang oleh OJK dipandang kurang tepat, sehingga tiba-tiba setelah nasabahnya triliunan baru di PKU. Nah, yang jadi masalah harusnya OJK kalau mau PKU, kalau memang ada kesalahan dan sebagainya, janganlah sampai nasabah sudah terlanjur masuk dan sampai nilai uang yang sudah masuk dari masyarakat ini sudah sampai triliunan. Mestinya baru puluhan miliar pun kalau perlu diberikan sanksi, diberikanlah sanksi. Nah, karena apa? Yang dirugikan jadinya kan masyarakat banyak. Ya, padahal sanksi tersebut fungsi daripada OJK harusnya ada perlindungan konsumennya, ada mengawasi, ya, ada mengontrolnya. Berarti ada dugaan AJK ini dengan OJK ini ada dugaan kelalaian di dalam pengontrolan dan pengawasan yang berdampak merugikan daripada masyarakat. Padahal ada sanksi hukum, barang siapa karena salahnya atau karena lalainya bisa diminta ganti rugi. Ya, pasal 1365 karena salahnya bisa diminta ganti rugi, 1366 karena lalainya bahkan bisa diminta ganti rugi. Nah, disinilah yang saya mau soroti. Nah, kemudian dengan berjalannya waktu terjadilah berbagai upaya hukum daripada para nasabah karena perusahaan ini gagal bayar. Ada yang lapor polisi, ada yang melakukan upaya hukum pengaduan kepada OJK, ada yang melakukan PKPU ya, di mana pernah juga dalam PKPU kemudian AJK ini dikabulkan PKPU-nya, terjadi homologasi. Nah, pada saat terjadi homologasi seharusnya juga telah terjadi kesepakatan ya, perdamaian. Nah, di sini pun OJK harusnya melihat ya untuk mempertimbangkan sanksi PKU itu, karena berdasarkan OJK nomor 6 tahun 2022 itu jelas ya diperbolehkan apabila nasabah melakukan perdamaian dengan perusahaan AJK kan begitu. Nah, kemudian walaupun kemudian akhirnya homologasinya dan PKPU-nya dibatalkan ya. Nah, tapi kalau AJK ini sebetulnya sudah melakukan pencicilan baik kepada yang lapor polisi misalnya ataupun yang belum, yang lapor polisi kan sudah menerima uangnya. Dan kalau sudah menerima dengan sempurna cicilan itu kan seharusnya kasus ini sudah jadi perdata. Nah, inilah yang harus kita cek juga. Nah, kenapa? Ya jangan sampai gara-gara laporan polisi segelintir orang ini yang mana sekarang SOL sudah mencapai 87% bahkan hampir 90% dikorbankan yang sudah setuju SOL. Kenapa? Karena kalau upaya hukum dari pidana itu makan waktu ya, dari polisi ya, polisi naik ke jaksa, kemudian ke PN, PT, MAPK. Taruhlah selesai 3-4 tahun atau bahkan 5 tahun. Coba kita bayangkan kalau ada perintah untuk dikembalikan kepada korbannya 5 tahun kemudian. Artinya apa? Pelaksanaannya daripada eksekusi itu kan harus dilakukan lagi, perlu waktu.
Tidak langsung begitu turunnya putusan juga bisa dijalankan. Ya, jaksa juga mesti data ulang ya, ngecek lagi kapan dibagikan, itu nggak tahu lagi makan waktu berapa lama. Nah ini yang perlu dipertimbangkan. Kemudian uang sudah inflasi, ya saham sudah turun. Nah kemudian kalau pidana terbukti direksinya di penjara, misalnya dimasukin ke dalam nih, ya ditahan. Pasar saham juga semakin tidak percaya kepada perusahaan ini, sahamnya makin turun. Yang bisa berdampak perusahaan ini diciu, cabut izin usaha. Nah kalau kita lihat Wana Arta sudah diciu, dapat apa sekarang nasabah? Apakah ada harapan dibayar? Meskipun krediturnya masih preferen? Kan tidak. Saya kan sekuasa hukum dari beberapa nasabah Wana Arta juga. Nah ini yang saya mau sampaikan ya tentang kerugian-kerugiannya. Nah sementara daripada AJK sendiri, kalau dia tidak diciu dan kemudian PKU dibuka, sahamnya naik, kemudian blokir dari Barreskrim dibuka, dia sudah kasih skema, ada yang percepatan dengan properti, kemudian ada juga yang selesai 3-5 tahun dalam skema pembayaran yang diajukan, ya dengan pembayaran pertama 6 bulan setelah PKU dibuka. Nah kalau saya lihat kan tinggal kita awasi ini, dan ini jadi lebih cepat karena win-win solution. Pengusahanya juga siapa sih, kalau kita jadi pengusaha juga siapa sih yang mau usahanya mati kalau ada harapan bisa bisa bangkit lagi, ya. Kalau usahanya bisa bangkit lagi, tentu pengusaha pun akan all out, akan mati-matian juga untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya ini. Ya, nah sehingga Barreskrim diduga kuat kalau ternyata nanti terbukti ada dugaan kriminalisasi, ya dalam artian kita harus cek dulu. Saya juga masih belum melakukan pengecekan, tapi kita akan cek, ya. Tapi saya akan tanyakan juga apakah ada pembayaran ini sudah dilakukan pencicilan terhadap yang lapor. Nah kalau sudah ada pencicilan harusnya sudah jadi perdata dan ada dugaan kriminalisasi kan begitu, ya. Dan yang berdampak merugikan nasabah-nasabah yang setuju sol. Nah ini nggak boleh ya. Tapi kita nasabah tentu harus bersatu. Seandainya AJK tidak bayar, ya kalau bayar usahanya sudah kita hitung dengan upaya hukum yang kita lakukan makan waktu lama, sementara ini bisa selesai dengan cepat, ya tentu kita harus dukung yang pembayaran. Yang penting nasabah saya kembali uangnya, kemudian orang-orang juga nasabah lainnya pada umumnya juga kembali uangnya, kan itu target kita, ya bukan menang jadi arang kalah jadi abu untuk dalam berperkara. Nah untuk itu saya juga akan menghimbau ya pada para nasabah yang bisa dan peduli uang kita kembali untuk melakukan aksi damai di OJK, ya kalau perlu di hari Selasa kita juga melakukan aksi damai dengan catatan tertib, ya tidak boleh ada kata-kata yang bersifat menuduh karena menganut asas praduga tak bersalah. Kalau mau bicara selalu gunakan kata-kata dugaan, kemudian dengan tertib, tidak anarkis, ya kita minta ketemu dan pimpinan-pimpinannya tunjukkan bukti nyata bahwa masyarakat, yang dimaksud masyarakat harusnya adalah orang yang berkepentingan, bukan masyarakat umumnya nggak berkepentingan. Ya masyarakat itu adalah para pemegang polis yang berkepentingan, yang memang punya hak tagih kepada AJK, baru itu bisa dibilang masyarakat atau kepentingan umum. Nah kalau sekarang yang ribut orang yang sebetulnya tidak pernah investasi di AJK, ya itu mah bukan kepentingan masyarakat, apa urusannya dia dengan AJK, kan begitu. Yang boleh ribut itu orang yang dirugikan, yang berkepentingan memang uangnya nyangkut di AJK. Nah menurut saya fair, kita pooling aja, kita voting, ya kita voting. Nah kalau lebih banyak yang menginginkan perdamaian, ternyata 90% ini beres, ya tentu yang kalah juga mestinya menghargai dengan yang menang ini. Tolonglah upaya-upaya hukum yang telah dilakukan juga dicabut, ya karena merugikan kita, ya apalagi kalau ada dugaan kriminalisasi. Kalau ada dugaan kriminalisasi kemudian berdampak merugikan yang 90% ini, yang 90% ini boleh melakukan upaya hukum juga berarti, ya baik gugatan secara perdata, ya kan, maupun secara pidana pun kalau ada dugaan fitnah pencemaran nama baik bisa, ya kan, secara pidana. Nah kalau secara keperdataannya ganti kerugian. Nah kalau dugaan fitnah dan pencemaran nama baik tentu lebih tepat dilakukan oleh AJK. Tapi kalau nasabah akibat laporan itu mengalami kerugian, ya mungkin nasabah-nasabah yang berkepentingan pun boleh melakukan upaya hukum gugatan perdata, kan begitu. Nah jadi disinilah yang menurut saya kita harus menghimpun, harus bersatu dan harus lihat
mana kepentingan yang dirugikan. Jangan sampai ada pembelaan yang dikatakan masyarakat justru terbalik, hanya segelintir orang. Misalnya ya, kalau ada 100 orang, yang 3 orang melakukan pelaporan, yang 7 orang netral, ya, yang 90 orang udah setuju damai. Lah masa sekarang gara-gara yang 3 orang ini rekening tetap diblokir, jadi yang merugikan 90 orang ini yang sebelumnya sudah damai, fairnya di mana, kan begitu. Nah makanya menurut kami ya hari Rabunya mungkin kalau perlu kita pun melakukan aksi damai kepada Bareskrim, ya, kepada masyarakat yang bisa, yang kebetulan yang saya katakan sekali lagi masyarakat yang berkepentingan, ya tunjukkanlah siapa ini masyarakatnya, bahwa kita mau dibayar, dengan catatan tentu pengusahanya betul-betul pegang janji ya. Kalau tidak pegang janji kita juga tidak mau. Buat apa? Ya kan kita kan melakukan aksi itu bukan untuk kepentingan siapa-siapa, kepentingan kita sendiri. Ya saya selaku kuasa hukum juga mengharapkan kepentingannya memang kepentingan untuk klien-klien saya yang terbayar. Ya, dan para nasabah yang lain juga kepentingannya juga untuk itu. Ya, jadi tindak lanjut inilah yang harus kita pertahankan, jangan sampai kita dirugikan. Karena kalau saham AJK ini naik, berdampak juga dengan saham-saham grup Kresna yang lainnya, berdampak juga bisa terbayarnya klien-klien saya yang lain, baik yang di YBS dan yang lain-lain. Bahkan yang YBI pun mungkin juga akan tertolong. Ya, saya dengar ada satu lagi yang YBI katanya. Nah kemudian yang sakit, yang lansia juga kita minta tetap diutamakan untuk dibayar. Tapi kalau rekening diblokir, bagaimana bisa dibayar yang lansia dan yang sakit ini? Nah inilah yang kita minta kebijakan daripada Bareskrim juga. Tolonglah jangan laporan segelintir orang ini menghambat pembayaran yang akan AJK lakukan gara-gara dengan alasan rekeningnya diblokir. Ya karena proses hukumnya lama. Apakah daripada kepolisian bisa menjamin Pak dengan ditakukannya seperti ini bisa selesai dalam 3 atau sampai 6 bulan? Lah kalau masuk ke pengadilan aja belum, ya PN, PT, MAPK, ini bagaimana? Kapan diselesaikannya? Ya kan? Nah makanya kita pilih damai dan kita himbau juga gitu. Ya, dan kami pertanyakan ya, apakah pencicilan itu kemarin dilakukan hanya nasabah yang tidak lapor polisi atau sama yang lapor polisi? Kalau yang lapor polisi juga ternyata udah menikmati hasil juga ikut dicicil seperti yang tidak lapor polisi. Artinya kan udah jadi perdata, lo dia terima artinya dengan pembayaran dicicil itu. Nah kalau terima artinya apa? Kan udah jadi perdata. Kok perdata diduga dipaksakan jadi pidana? Ada dugaan kriminalisasi yang berdampak akhirnya rekening diblokir, yang berdampak merugikan para nasabah yang sudah setuju untuk berdamai dengan menandatangani form persetujuan SOL. Ya, nah itulah yang saya minta supaya bisa segera diselesaikan dengan baik. Ya, demikian dari saya, salam sehat, sekian dan terima kasih.